limbah ikan busuk, Pak. Baunya itu udah sangat-sangat busuk sekali. Tadinya memang buangnya ke sana, ke arah barat, karena di sana banyak sawah. Dituntutlah sama masyarakat, karena padinya itu pada mati. Lemahnya kontrol dari lingkungan hidup, lemah ini Pak. Jika tidak ada tuntutan kita lebih terpenuhi, kita akan berdakwah dengan berbagai desa. Inilah lontaran kekecewaan warga Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten saat melakukan aksi demonstrasi. Sebelum Lebaran, Bapak sogok semua RT. Betul tidak? Betul tidak? Itulah liciknya Bapak. Sama aja Bapak itu pengkhianat, tahu nggak? Desa Junti sekap semua, dipagar sekalian. Kalau mau mana sekap semua. Kalau mau pesekatan. Ayo kalau mau pesekatan semua. Tempat di wilayah Junti. Bukan tanpa sebab, ratusan warga ini kecewa dan meminta tanggung jawab PT Pahala Sukses Bersama yang terletak di kawasan industri Buditek Sindo, Serang, Banten. Aksi demonstrasi yang dilakukan warga Desa Junti ini ternyata meminta tanggung jawab pihak perusahaan yang diduga telah mencemarkan lingkungan mereka akibat cemaran limbah yang berdampak ke masyarakat. Berangkat dari peristiwa ini, kami mencoba menelusuri kasus klasik cemaran limbah yang nampaknya masih terjadi. Awal November 2022, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menjadi tujuan kami untuk menggali lebih dalam kasus cemaran limbah industri. Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, di titik hilir yang menjadi dampak cemaran limbah ini, kami mencoba menemui sejumlah warga yang terdampak. Di lokasi ini, secara kasat mata nampak dalam kondisi baik, namun indera penciuman kami terganggu. Ya, bau busuk pekat menyengat yang kami rasakan sangat mengganggu kenyamanan. Lalu, dari mana asal bau ini dan apa penyebabnya? Warga yang kami temui di sekitar lokasi angkat bicara. Karena buangan, karena dari pabriknya ke bawah angin, ya kami juga kadang-kadang sewaktu ada pengajian, ada lagi sholat Jumat, kadang-kadang datanglah baunya itu ke masjid. Nah ini mah udah jelas, memang saya udah berapa kali usul, tolonglah jangan buang air ke sini, atau saya bilang kalau sore atau pagi disiram pakai air biar baunya ke bawah. Akhirnya minta tempo-tempo aja lah. Siapanya nih? Ya dia pihak perusahaannya. Karena alasan dia lagi bikin kobak. Betul. Oh, lagi bikin kobak. Ya ternyata udah hampir berapa bulan. Bau tak sedap yang dirasakan warga selama ini ternyata adalah polusi udara yang dugaannya ditimbulkan dampak dari cemaran limbah di lingkungan mereka. Lalu seperti apa polusi udara itu? Iya masih seperti inilah. Kalau ini makin mending, ya bilang mending lah. Kalau memang nggak ada hujan 1 minggu atau 2 minggu, itu luar biasa gitu. Oh, apa sih rasanya? Rasanya itu kayak apa sih? Enak ke sini nih, ke dada. Baunya itu enak ke dada. Yang saya iniin Enak banget. Kayak telur busuk. Persis kayak telur busuk. Iya. Telur busuk gimana sih rasa telur busuk itu? Bikin ngap benar-benar. Cemaran saluran air di kawasan industri Cikande, Serang, Banten nampaknya telah menjadi sorotan warga karena dampak yang mengkhawatirkan. Warga menuding cemaran tersebut diduga berasal dari saluran air yang telah tercemar limbah pabrik hingga mengakibatkan aroma bau yang tidak sedap. Bahkan cemaran ini telah dirasakan warga sejak lama. Lantas, seberapa luas cemaran ini terjadi dan apa dampak yang selama ini dirasakan warga? Ya, orang bagian Cikande, bagian Cikande yang makanya yang kemarin ini belum lama nih, paling belum ada sebulan masyarakat Permai, Cikande Permai, semua datang ke sini, bahkan melayangkan surat
melayangkan surat ke perusahaan. Padahal jauh tuh. Jauh. Lumayan jauh. Berapa 3 kilo dari sini? Hampir 8 kilo. 5 kilo ya. 8. Meski hanya terlihat kecil, cemaran limbah ini terjadi di saluran air, namun dampak yang dirasakan warga ternyata luar biasa. Selain berdampak ke permukiman warga, cemaran limbah industri ini juga menimbulkan masalah pada lahan pertanian warga. Sebetulnya memang Pak, tadinya memang buangnya ke sana, ke arah barat. Karena di sana banyak sawah, dituntutlah sama masyarakat, karena padinya itu pada mati. Gitu, padinya tandurnya lah, tandurnya itu pada mati. Semua mantan lurah juga yang dulu di sana, mantan lurah desa yang dulu itu bawa masyarakat ke sini, ya. Komplek. Ya akhirnya di sebelah sana ditutup, semua dibuang ke sini. Gitu. Di sana ditutup. Cemaran limbah yang selama ini terjadi kerap mendapat reaksi dari sejumlah warga. Warga hanya berharap pihak perusahaan mengurangi polusi yang ditimbulkan akibat cemaran limbah tersebut. Lantas, industri mana yang menjadi penyebab cemaran limbah ini? Saya selaku mantan PJS-nya, mantan Satpol PP-nya, waktu saya jadi PJS saya sering ngomong, begitu saya jadi Satpol PP juga sering ngomong, jangan sampai merugikan masyarakat banyaklah. Kami tidak berkeberatan adanya perusahaan di sini, tapi kalau memang ada bau kami merasa keberatan. Akhirnya iya pak, seperti itu. Nah gitu aja jawabannya itu Pak. Jawabannya gitu aja. Iya. Kalau hitungnya saya lah, bikin kobak minta waktu 2 bulan. Masa sih nggak kelar? Kalau memang dia tanggung jawab kan bisa kerja full lah kasarnya. Bapak sogok semua RT, betul tidak? Limbah ikan busuk Pak, baunya itu udah sangat busuk sekali. Tadinya memang buangnya ke sana, ke arah barat, karena di sana banyak sawah, dituntutlah sama masyarakat, karena padinya itu pada mati. Lemahnya kontrol dari lingkungan hidup, lemah ini Pak. Inilah gambar amatir yang direkam warga. Saluran air yang diduga terkena cemaran dari limbah salah satu perusahaan di kawasan industri Budi Teksindo saat musim kemarau beberapa waktu lalu. Secara kasat mata, saluran air di kawasan industri Cikande ini terlihat hitam. Tak hanya warna air yang hitam, dampak cemaran ini menimbulkan aroma busuk menyengat. Cemaran limbah yang menimbulkan polusi udara tak hanya dikeluhkan warga. Sejumlah karyawan yang bekerja di kawasan industri Cikande turut mengeluhkan polusi udara ini. Hampir 2 tahun ya, kami di sini satu pabrik di sini sudah sangat terganggu, terutama dengan bau dari pabrik sebelah sana ya. Karena ini kita sudah berapa kali komplain, baunya sangat menyengat, karena itu sudah bau bangke dan sangat menusuk. Dan kita sudah berapa kali komplain dan itu belum ada hasil. Mulai dari kawasan, warga pun sudah berapa kali demo dan itu warga kadang-kadang sudah berbondong-bondong ke sini dan itu sampai sekarang itu belum ada perubahan. Lantas, perusahaan apa yang menjadi penyebab adanya polusi udara ini? Di kawasan Budi Teksindo yang kita kelola itu adalah salah satu pabrik namanya PT Pahala. Itu bergerak di bidang pengolahan tepung ikan, ya, pakan ikan. Nah itu bahannya dari limbah ikan busuk Pak. Bekas-bekas ikan itu ditampung sama dia, diolah sama dia, dijadikan pur pakan ikan itu. Cuman itu mengganggu sekali di kawasan kita itu Pak. Baunya itu udah sangat busuk sekali. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencari solusi penanganan cemaran limbah tersebut. Namun, upaya tersebut hingga kini belum menemui titik terang.
Dan kita sudah lapor juga, warga udah lapor ke Dinas Lingkungan Hidup, kita sampai udah demo juga. Cuman sampai sekarang nggak dapat penyelesaian. Dan pihak pengurus dari kita sudah konfirmasi ke pihak perusahaan. Dan bahkan pihak perusahaan yang menyambut kita dengan baik sih. Untuk kompromi, untuk itu dia semuanya disambut dengan baik. Dan dia memang rencananya mau bikin pengolahan limbah. Nah, dia kemarin kan ada kontrak sama kontraktor. Kalau sama kontraktor yang pertama dia bilang dibohongin. Akhirnya rusak itunya, jadi mengakibatkan bau. Nah, yang kedua ini dia kontrak sama kontraktor lain mau bikin limbah. Tapi realisasinya itu tidak dilaksanakan dan lama gitu. Nah, janji-janji terus, setiap kita komplain, setiap orang komplain situ janji mau diberesin, cuman ya nggak ada realisasinya. Berdasarkan laporan izin kepada pengelola kawasan, pihak PT Pahala Sukses Bersama ternyata tidak memberikan keterangan pengelolaan limbah ikan. Itu sebetulnya izin semuanya ada di kita, cuman izin untuk apa itu pengolahan ikan limbah itu dia nggak ngomong ya. Dan memang semenjak dia nyuplai ikan itu, nah itu udah mulai mengganggu banget. Dan kita udah mulai komplain. Tak hanya warga yang dirugikan, cemaran limbah ini juga berdampak pada kelangsungan bisnis di kawasan industri. Bahkan kerugian semuanya kayak perusahaan-perusahaan itu sangat signifikan banget. Kayak kawasan gitu ya, yang kita dirugikan itu orang mau beli kapling nggak jadi karena bau. Nah, kayak kasihan juga perusahaan-perusahaan yang samping kanan kiri itu mau dapat kontrak, akhirnya batal karena ngelihat baunya itu, jadi nggak bikin nyaman karyawan gitu. Bahkan ada juga yang ada pabrik kemasan makanan itu dibatalkan kontraknya. Pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan industri Budi Teksindo terjadi sejak tahun 2020 silam. Warga menuding PT Pahala Sukses Bersama menjadi biang keladi cemaran limbah tersebut. Untuk menggali lebih dalam, kami mencoba menelusuri titik hulu perusahaan yang digadang-gadang warga menjadi penyebab cemaran. Dari hasil penelusuran, pabrik inilah yang dituding warga menjadi hulu dari pencemaran saluran air di kawasan industri yang selama ini membuat resah. Berdasarkan pemantauan, pabrik yang dituding warga ini merupakan PT Pahala Sukses Bersama yang bergerak di bidang pengolahan tepung ikan. Lantas, benarkah tudingan warga bahwa pabrik ini diduga penyebab pencemaran lingkungan? Untuk mengetahui kebenarannya, kami mencoba mengkonfirmasi tudingan tersebut dengan menemui pihak perusahaan. Namun, langkah kami untuk menemui pihak perusahaan terhenti hingga pos keamanan pabrik. Menurut pihak keamanan, pihak perusahaan belum bisa ditemui. Jadi begini Pak, biasanya di sini itu setiap ada itu harus janjian dulu. Jadi di sini paling kita jauh sih. Nggak ada kerjaan katanya. Oh, nggak bisa. Bisa. 5 menit aja. Hah? 5 menit aja. Enggak, soalnya gini Pak, kalau mau dikasih pengertiannya gitu, artinya kita perlu konfirmasi dari sini. Oh, iya, 5 menit aja saya. Konfirmasi dulu Pak ya? Iya, gitu. Karena kan ya kalau ininya kan ini kan dituduh ya gitu, kita ibaratnya gitu lah ya, kalau misalnya ini kan dituduh. Nah, saya butuh konfirmasi. Nggak bisa lagi meeting John. Sayang. Nanti akan diimpor waktunya.
limbah ikan busuk, Pak. Baunya itu udah sangat-sangat busuk sekali. Tadinya memang buangnya ke sana, ke arah barat, karena di sana banyak sawah. Dituntutlah sama masyarakat, karena padinya itu pada mati. Lemahnya kontrol dari lingkungan hidup, lemah ini Pak. Air adalah senyawa yang penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Keberadaan air begitu penting hingga menjadi sumber daya utama kehidupan. Dan air harus terus-menerus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup saat ini dan seterusnya. Namun, apa jadinya jika sumber daya alam berupa air tersebut kualitasnya semakin menurun akibat aktivitas pencemaran lingkungan yang tak kunjung usai? Kondisi inilah yang terjadi di sepanjang aliran saluran air di kawasan industri Cikande, Serang, Banten beberapa waktu belakangan ini. Pemicunya diduga disebabkan keberadaan salah satu industri yang selama ini membuang limbah kotoran sisa produksi ke saluran air. Lalu dari mana awal warga mengetahui sumber penyebab cemaran ini? Kita penyelidikannya pertama pihak security atau pihak perusahaan juga menyangkal ya bahwa ini bukan dari kita ya. Ya kita kan banyak aduan dari masyarakat dan karyawan saya juga ada yang tinggal di situ ya dekat situ. Nah kita digali itu informasi-informasi. Dia juga punya sawah di situ. Ketika nanam padi bagus, ketika mau panen mati. Nah, kan penyebabnya dari itu. Tak kunjung usainya cemaran limbah yang terjadi di kawasan industri Budi Teksindo hingga saat ini membuat warga kembali bergerak. Sejumlah warga akhirnya memberikan ultimatum. Kemarin tanggal 5 Oktober kita mengajukan mediasi ya dengan pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan akan memperbaiki tempat penyimpanan loading ya. Nah, kita kasih limit waktu sampai tanggal 14 ya, 14 November. Nah, kalau seandainya tanggal 14 masih tercium bau, ya kita akan melakukan yang kedua, action yang kedua. Kemarin kita tanggal 5 November kita sudah melakukan mediasi juga ya, minta klarifikasi dan minta penjelasan kenapa masih ada bau kan gitu. Nah, sedangkan kita memberikan waktu limit kan tanggal 14 ya. Nah, masih ada 10 hari. Nah, berarti kan tinggal 4 hari lagi nih. Sekarang tanggal 10, tanggal 14. Kalau seandainya tanggal 14 masih di dalam perusahaan itu masih bau, masih tidak ada perbaikan, ya kita satu-satunya kita kepada pemerintah kita mengadukan. Kita bukan mengerahkan massa di demo di depan pabrik, bukan. Tapi kita ke pemerintah demonya. Fenomena kasus pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah industri yang masih terjadi hingga saat ini. Warga menilai hal itu dikarenakan pengawasannya masih dinilai lemah. Asumsi masyarakat dan penilaian masyarakat bahwa lemahnya kontrol dari lingkungan hidup. Itu lemah ini Pak. Lemah. Kenapa masyarakat harus bertindak? Karena kita mengandalkan lingkungan hidup ya sampai sekarang tidak ada action kan gitu ya. Cuma hanya sebatas ya kan gitu Pak. Lambatnya penanganan kasus cemaran limbah yang diduga berasal dari perusahaan pengelolaan limbah ikan membuat publik bertanya bagaimana upaya dari dinas terkait. Kami pun mencoba mengkonfirmasi hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Namun sangat disayangkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang secara surat resmi menyatakan tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan mengalihkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Masyarakat sendiri hingga kini masih menunggu penanganan kasus cemaran limbah ini agar lingkungan mereka kembali nyaman. Tujuan FMBC adalah mengembalikan lingkungan yang nyaman. Itu aja intinya. Silakan berdiri pabrik, silakan operasi, tapi yang penting jangan bau. Warga sebenarnya tidak mempermasalahkan berdirinya sebuah pabrik jika tidak menyebabkan rusaknya sebuah lingkungan.
jika tidak ada tuntutan kita tidak terpenuhi, kita akan berlawan dengan berbagai desa. Bohong Pak Iman. Jadi begini saja Pak Iman, berdirinya satu perusahaan ini tentunya ada negosiasi yang besar. Bisa berdiri atau tidak. Referensi pabrik Pahala pun sudah kami baca. Tidak hanya di sini. Tempat wilayah Junti, mohon maaf kiranya mungkin kedatangan kami semua ini sebagai dari perwakilan masyarakat atau masyarakat sekaligus yang turun ke lapangan ini